Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas fitur yang penting bagi seorang editor. Ya, sesuai judul kita akan membahas keyframe. Apa itu keyframe? Apa fungsinya? Penting nggak sih pakai keyframe? Di tutorial kali ini kita akan menerapkan bagaimana menggunakan keyframe di Final Cut Pro. Oh iya, ke depan saya bakal buat juga playlist untuk tutorial iMovie dari awal. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan awal. Apa itu keyframe? Seperti namanya, keyframe itu adalah frame kunci. Maksudnya, di setiap video yang kita edit itu sebenarnya adalah sebuah frame yang disusun sebegitu banyak. Makanya ada istilah FPS atau frame per second, atau ada juga frame rate. Nah, keyframe sendiri adalah perpindahan dari satu frame ke frame lainnya sesuai rentan waktu tertentu. Biar gak terlalu teknis, kita langsung saja ke fungsinya. Keyframe ini di dalam editor menurut pengalaman saya berfungsi antara lain: 1. Membuat benda atau tulisan atau icon bergerak dari titik A ke titik B. 2. Membuat fake camera movement. 3. Mengatur waktu mulai dan waktu selesai sebuah efek. Dan keempat, membuat transisi. Oke, 4 ini dulu yang akan kita bahas. Kalau ada yang kurang, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Selanjutnya, bagaimana menggunakan keyframe? Kita buka Final Cut Pro dulu. Saat kita klik sebuah video atau title atau efek atau lain sebagainya, lalu kita ke inspector, lalu misal kita ke transform, di sebelah kanannya selalu ada sebuah kotak diamond. Dan jika kita klik, kita sudah membuat titik pertama keyframe. Artinya kita sedang menggunakan keyframe. Tinggal mau kita apain nih videonya. Contoh, saya mau buat videonya zoom di bagian sini. Kita tinggal ke awal klip, buat keyframe di scale. Ini adalah titik A, lalu arahkan kursor ke bagian video yang akan kita zoom, artinya ini titik B. Lalu naikkan nilai scale-nya. Nah, saat kita kembali ke titik A, otomatis keyframe-nya terbentuk. Dan sudah bisa kita lihat hasilnya. Misalnya kok terlalu lama atau terlalu cepat, tinggal kita cut bagian akhirnya lalu kita ubah durasinya. Gampang kan? Contoh lagi, bagaimana menggerakkan tulisan atau kotak ini? Kita tinggal tentukan titik A dan titik B-nya. Misal, saya pengen buat garis di bawah tulisannya. Saya tinggal masukkan shape dan bentuk menjadi garis panjang. Lalu masukkan draw mask, buat control point di sebelah kiri garis. Lalu kita ke inspector, centang invert mask, lalu geser control point sehingga seluruh garis tertutup. Pastikan posisi kursor ada di titik A, lalu kita klik keyframe-nya. Geser beberapa frame atau langsung ke titik B. Geser control point sampai seluruh garis terlihat. Dan kembali ke titik A. Secara otomatis hasil keyframe-nya bisa langsung kita lihat. Ada tanda panah di sebelah keyframe-nya, tandanya. Contoh ketiga, kita pengen title ini bergerak dan jadi banyak. Tinggal kita duplikat. Misal kita buat 5 buah. Lalu kita buat judul ini naik lalu turun. Kita tinggal buat titik A-nya, lalu ke transform, buat keyframe di position Y, geser waktunya ke detik yang akan menjadi titik B. Geser nilainya dan judulnya pun akan ikut bergeser. Kita ingat-ingat detiknya. Di sini saya memakai 10 frame ke depan. Artinya saya menekan tombol panah kanan di keyboard sebanyak 10 kali. Lalu kita gerakkan lagi ke titik C. Caranya sama. Geser waktunya, lalu geser posisinya ke bawah seperti yang kita mau.
Hasilnya akan seperti ini. Untuk membuat variasi, kita bisa masukkan efek. Di sini saya menggunakan prism. Efek ini juga bisa kita atur dengan keyframe loh. Di sini saya mengatur agar saat title-nya ke atas, efek prism-nya keluar dan berhenti sejenak. Artinya kita buat 2 kali keyframe. Keyframe pertama di titik A. Setelah sampai di titik B, kita ubah amount-nya. Setelah itu kita geser 2 atau 3 frame, kita matikan lagi. Sehingga hasilnya akan ada sedikit jeda efek berhenti. Selanjutnya setelah title-nya kembali bergeser, kita hidupkan lagi sampai ke titik C. Lakukan hal yang sama seperti di titik C, dan hasilnya akan seperti ini. Gimana? Udah jelas atau tambah bingung? Ya intinya praktekin aja langsung, nanti pasti paham kok. Untuk penjelasan lebih jelasnya begini. Saya akan membuat kotak dengan shape. Di sini kita akan berjalan dari titik A ke titik B. Caranya tentu saja gunakan keyframe di position. Hasilnya akan seperti ini. Tapi, misal kita edit sebelum ke titik B, kita berhenti dulu di tengah-tengah. Kemudian kita hidupkan keyframe-nya. Caranya seperti ini. Kemudian hidupkan keyframe, lalu tekan panah di keyboard 2 kali. Kita hidupkan lagi, kita tambahkan lagi keyframe baru. Geser 5-10 frame. Baru geser kursornya sampai titik B. Maka hasilnya seperti ini. Kita bisa mengatur perpindahan objek dari titik A ke titik B lalu ke C dengan keyframe. Jika teman-teman pengen ada jeda, caranya buat seperti barusan. Itu tadi pengaturan durasi dengan keyframe. Gimana? Udah ngerti kan bagaimana menggunakan keyframe? Kalau belum, coba putar lagi tutorialnya dari awal. Oke, selanjutnya kita akan praktekkan bagaimana membuat video sinematik dengan menggunakan keyframe. Di sini saya ada klip video, saya akan membuat duplikatnya dengan sebagai perbandingan bagaimana membuat klip ini menjadi sinematik. Yang pertama, gerakan klipnya biasa aja. Kita akan buat sedikit slow motion, lalu kita ke klip retiming, atur ke custom, buat jadi 70%. Setelah itu ke kolom inspector, cari stabilization, centang untuk mengaktifkannya. Akan ada proses analisa di background, tujuannya untuk menstabilkan klip video. Setelah itu, lihat hasilnya, terlihat perbedaannya kan? Setelah itu kita tambahkan grading warna teal and orange. Kita klik videonya ke color inspector. Pilih color wheel, benerin dulu color correction-nya, lalu kita buat color wheel lagi. Klik add color mask, pastikan di kolom insight, tipenya HSL. Lalu kita buat seleksi, hidupkan view mask, pastikan yang terseleksi hanya kulitnya saja. Klik outside, naik ke color wheel, di master geser warnanya ke teal. Maka hasilnya akan berubah jadi teal. Tambahkan hue saturation curve, Luma vs Sat. Kita pilih kotak nomor 4. Lalu turunkan seperti ini untuk menambah gelap backgroundnya tanpa merubah warna. Lalu naikkan ke hue vs hue. Klik eyedropnya, arahkan ke kulit, akan keluar titik warna orange. Naikkan sedikit dan selesai. Sekarang kita lihat perbedaannya. Langkah terakhir, masukkan efek letterbox.
atur di inspector buat keyframe-nya di border size. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, dan hasilnya akan seperti ini. Gimana? Jauh kan perbedaannya dengan klip aslinya? Oke teman-teman, itu tadi penjelasannya lebih detail apa dan fungsi keyframe untuk mengedit video kita, terutama bagi pengguna Final Cut Pro pemula. Semoga video ini cukup membantu. Seperti biasa, klik like, share, dan komen kalau teman-teman suka videonya dan merasa video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.